Shalom teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang Yesus mengutus Roh Kudus. Pernahkah teman-teman mendengar frasa Roh Kudus? Atau mungkin kalian bertanya-tanya, siapa sebenarnya Roh Kudus itu? Selama ini kita mungkin mengenal Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus, tapi bagaimana dengan Roh Kudus? Dia adalah sosok yang sering kita sebut, tapi mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Sebagai umat yang beriman, kita diajarkan bahwa sumber keselamatan yang sesungguhnya adalah Roh Kudus, yang merupakan pribadi Tuhan sendiri. Roh Kudus dijanjikan oleh Yesus sebagai penghibur dan penolong, yang bertugas untuk membimbing, memperbarui, dan memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu mewartakan dan hidup sesuai dengan ajaran kerajaan Allah. Dengan demikian, Roh Kudus adalah inti dari kehidupan beriman, yang membantu kita untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Peristiwa Pentakosta menunjukkan bahwa keselamatan sejati bukan berasal dari harta benda atau kekuatan duniawi, melainkan dari Roh Kudus. Pada momen ini, Roh Kudus turun atas para rasul, memberikan mereka kekuatan untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus menjadi satu-satunya sumber keselamatan, yang menggerakkan dan memampukan kita untuk mengenal dan mewartakan kebenaran Kristus, menyingkirkan semua sumber keselamatan lain yang tidak sejati. Roh Kuduslah yang mengobarkan semangat para rasul sehingga mereka berani untuk mewartakan dengan semangat yang berapi-api, seperti nyala api. Roh Kuduslah yang juga mempersatukan umat dari berbagai bangsa. Kabar gembira ditujukan kepada semua bangsa. Hal tersebut dilambangkan dengan peristiwa di mana para rasul berbicara dengan menggunakan bahasa-bahasa semua orang yang datang dari berbagai bangsa. Roh Kudus memainkan peran penting dalam kehidupan para rasul, menjadi pendamping yang mengizinkan mereka untuk menyampaikan pesan Yesus dalam satu bahasa yang dipahami oleh berbagai bangsa. Peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta bukan hanya menandai awal sebuah babak baru dalam kehidupan umat Kristen, tetapi juga memperkuat iman kepada Yesus yang bangkit. Dengan kehadirannya, Roh Kudus mempersatukan jemaat, di mana mereka berkumpul, memecahkan roti, berdoa, dan berbagi pengajaran serta saling memberi dukungan, menciptakan komunitas yang harmonis dan penuh kasih. Roh Kudus selalu mendampingi para rasul dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk tantangan modernisasi yang dihadapi gereja saat ini. Ia menjadikan setiap anggota gereja memiliki semangat untuk aktif dalam kehidupan beriman, saling memperhatikan, berbagi, dan menguatkan. Selain itu, Roh Kudus juga mendampingi gereja, menjadikannya sebagai persekutuan yang terus hidup dan berkarya. Tanda-tanda atau lambang dari Roh Kudus merupakan simbol-simbol yang mendalam dan kaya makna, mencerminkan berbagai aspek kehadiran dan karya Allah dalam kehidupan manusia. Setiap lambang, seperti air yang melambangkan kelahiran kembali, mengingatkan kita akan transformasi spiritual yang kita alami melalui iman. Urapan, yang melambangkan pemberian kekuatan baru, menunjukkan bahwa Roh Kudus menguatkan dan membekali setiap orang percaya untuk menjalani panggilan mereka. Api, sebagai lambang keberanian dan kesaksian, mengingatkan kita untuk berani berdiri untuk iman kita. Setiap lambang ini menekankan hubungan intimate antara Allah dan umatnya, serta peran penting Roh Kudus dalam memimpin dan membimbing kita dalam perjalanan iman. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.